Nih, bisa dilihat kan? Aku yakin sih Kaniki cepet keluar. Baik banget nih yang ingin membantu Kaniki untuk dibebaskan. Karena kenapa ya harus double licik lah. Bapak juga harus meriksa mafia-mafia skincare gitu. Sekarang Kaniki ditahan, sedangkan mafia skincare ngejual skincare overclaim berbahaya masih bisa berjualan. Nggak bisa gitu Pak, yang adil. Ayo, kita dukung kita cepet keluar. Nikita Mirzani, seorang selebritas Indonesia yang kerap menjadi sorotan media, kembali berhadapan dengan masalah hukum. Pada tanggal 5 Maret tahun 2025, ia ditahan oleh Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap dokter sekaligus pebisnis kecantikan, Reza Gladys. Kasus ini bermula ketika Reza Gladys melaporkan Nikita dan asistennya, Mel Syahputra, atas dugaan pemerasan sebesar 5 miliar rupiah melalui ancaman. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, yang akhirnya menetapkan Nikita sebagai tersangka dan menahannya di rutan Polda Metro Jaya. Penahanan Nikita menambah daftar panjang permasalahan hukum yang pernah dihadapinya. Sebelumnya, ia pernah terlibat dalam beberapa kasus kontroversial, termasuk kasus penganiayaan, prostitusi online, dan penghinaan terhadap pejabat negara. Namun, kali ini, tuduhan yang dihadapinya terkait dengan pemerasan dan pencucian uang, yang dianggap sebagai tindak pidana serius dengan ancaman hukuman berat. Kasus yang menjerat Nikita Mirzani ini menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk pakar hukum. Salah satunya adalah JJ Armstrong Sembiring, seorang ahli hukum berpengalaman, yang memberikan pandangannya terkait pasal-pasal yang dikenakan terhadap Nikita. Menurutnya, terdapat beberapa kejanggalan dalam penerapan pasal tersebut yang dapat menjadi celah bagi Nikita untuk bebas dari jerat hukum. Dalam sebuah wawancara, JJ Armstrong Sembiring menjelaskan bahwa Nikita dijerat dengan pasal 368 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun, ia menilai bahwa penerapan pasal tersebut kurang tepat. Menurutnya, untuk menerapkan pasal TPPU, harus ada tindak pidana asal yang jelas, dan dalam kasus ini, hal tersebut belum terbukti secara kuat. Selain itu, JJ Armstrong juga menyoroti bahwa pasal-pasal berlapis yang disangkakan kepada Nikita menimbulkan dialektika hukum. Ia berpendapat bahwa jika tim kuasa hukum Nikita dapat memanfaatkan celah ini dengan baik, ada kemungkinan bagi Nikita untuk bebas dari jerat hukum. Pandangan JJ Armstrong ini memberikan perspektif baru dalam melihat kasus yang menjerat Nikita Mirzani. Meskipun Nikita saat ini berada dalam tahanan, analisis dari pakar hukum seperti JJ Armstrong membuka kemungkinan bahwa ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk membebaskannya. Namun, hal ini tentu bergantung pada bagaimana tim kuasa hukum Nikita dapat mengelola dan memanfaatkan celah tersebut dalam proses hukum yang sedang berjalan. Nikita Mirzani dan asistennya, IM, dijerat dengan beberapa pasal berlapis yang mencakup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (IT) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Secara rinci, pasal-pasal yang dikenakan adalah sebagai berikut. Pasal 27B Ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang IT, pasal ini mengatur tentang tindakan pengancaman melalui media elektronik. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, pasal ini mengatur tentang tindakan pemerasan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau ancaman lainnya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu. Ancaman hukuman untuk pelanggaran pasal ini adalah pidana penjara maksimal 9 tahun. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, pasal ini mengatur tentang tindakan pencucian uang yang berasal dari tindak pidana. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Penerapan pasal-pasal berlapis ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan Nikita Mirzani. Namun, beberapa ahli hukum menilai bahwa penerapan pasal-pasal tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan perbuatan yang diduga dilakukan. Meskipun Nikita Mirzani menghadapi ancaman hukuman yang berat, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peluang kebebasannya. Kekuatan alat bukti, keberadaan alat bukti yang kuat dan sah sangat penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Jika alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan oleh hukum, maka hal ini dapat menjadi dasar bagi pembelaan untuk meminta pembebasan. Kepatuhan terhadap prosedur hukum, setiap tahap dalam proses penanganan perkara pidana harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jika terdapat pelanggaran prosedur, seperti penangkapan atau penahanan yang tidak sah, hal ini dapat dijadikan alasan oleh tim pembela untuk mengajukan keberatan atau eksepsi.
Penggunaan pasal yang tepat, seperti yang telah dibahas sebelumnya, penerapan pasal yang tidak sesuai dengan perbuatan yang diduga dilakukan dapat menjadi celah bagi tim pembela untuk membantah dakwaan. Analisis yang cermat terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sangat penting dalam hal ini. Dalam konteks ini, peran tim kuasa hukum Nikita Mirzani sangat krusial. Mereka harus mampu mengidentifikasi dan mengeksploitasi setiap celah hukum yang ada untuk membela kliennya. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti opini publik dan pemberitaan media juga dapat mempengaruhi jalannya persidangan, meskipun seharusnya pengadilan bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal.